تفرج يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد وصل وسكن ما كتعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعلى ومن بنبي تعلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعلى ومالك حبيبي عشان يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم رقص عيناي شوقا ولطيبة طرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي يا قلب ورفقا عيناي شوقا ولطيبة طرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Ini saya kedinginan ini. Kelihatan, Bu? Iya, kedinginan saya. Udah kurus, belum bawa jaket lagi. Aduh, dingin juga. Siap jawab yang kompak, salamnya siap. Ini saya doain ibu-ibu. Salam tuh adalah saya doain ibu doain saya juga dong, bener nggak? Jangan curang. Dingin sama saya dingin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadi'a burhanuh al-mabsuti fil wujud karamu wa ihsanuh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim mu'adzim ala sayyidina Muhammadin. Nah, Bu,
Sayyidina Muhammadin. Kalau kata Nabi Muhammad, orang yang medit, kuncrit, pelit, bakhil, apalagi bahasa sininya? Hah? Apa? Hah? Pater, apa? Pater. Baru dengar saya. Apa lagi selain itu, apa lagi? Di atasnya pater, apa lagi? Kikir, apa lagi? Ya colot, apa lagi dah? Nah, itu semuanya. Itu bukan orang yang jarang ngasih sedekah, bukan bu. Bukan orang yang jarang ngeluarin duit, bukan. Tapi orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad nggak mau baca sholawat, mulutnya malah sibuk ghibah, mulutnya sibuk main game. Benar. Lagi anak muda HP miring, yang keluar mulutnya zikir mulu. Benar. Nauzubillahimin. Ya, sebelumnya Pak Bu mohon maaf. Saya ini nggak lama, nanti setengah jam, tapi nggak bisa pakai bahasa Jawa. Jangan 3 jam, 4 jam nggak apa-apa. Ibu di sini, saya pulang. Waduh, tadi saya jalan juga ngeri di sini, di samping alas, ngantuk dikit jurang udah bu. Nah, ya saya mohon maaf tidak pakai bahasa Jawa. Saya takut kalau saya pakai bahasa Jawa kasar, nanti dibilang gak sopan. Benar ya, jadi pakai bahasa Indonesia. Paham gak bu? Ini nenek-nenek paham gak? Nenek-nenek, kakek-kakek paham gak? Oh, bagus deh kalau paham. Kirain gak paham ya. Yang kita muliakan Syekhul Majelis, apa nih majelisnya? Majelis Samudra Mahabbah Ustadz Indra. Kita doain semoga beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sehatin badannya. Giliran Ustadz aja nggak kenceng loh. Giliran utangnya lunas, amin. Dapat duit, amin. Giliran Ustadz aja, tar dulu bik Ustadznya sangke. Ustadznya nggak bener ya. Kita doain Ustadz kita disehatin sama Allah. Dilancarin rezekinya sama Allah. Nah gitu, Ustadz juga berhak kaya. Benar. Ya, masa muridnya naik Pajero, Ustadznya pakai Supra X. Nah, dan juga para panitia RT, RW, lurah, ada Pak Lurah? Pak Camat ada? Masya Allah, berarti bagus nih. Kalau di saya di Jakarta RT-nya kagak ada, RW-nya kagak ada, apalagi lurah sama camat. Ya, kita doain aparatur pemerintah kita selalu disehatin sama Allah. Semoga lurah, camat yang dukung acara ini Allah lancarin rezekinya, Allah sehatin badannya, amin ya rabbal. Yang hadir pada malam hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya utang, Allah lunasin utangnya. Oh, aminnya kenceng dah tuh. Yang belum punya yang belum punya motor, Allah kasih motor. Yang belum punya mobil, Allah kasih mobil. Yang pengen nikah, Allah cepetin. Yang pengen nambah boleh? Jangan ya, nanti nggak dibukain pintu Pak. Yang pacaran Allah putusin. Ayo, anak hadro nggak amin nih. Ini pacaran nih, lu si Iran aja nggak, aduh. Yang pacaran Allah putusin. Yang kenceng. Kayak murid Habib tuh, gak ada yang pacaran itu, tapi simpenannya banyak. Ya, ngapain pacaran? Bener bu? Masa anak kita dijual murah? Benar? Iya, pulang sholawatan boncengan, pulang sholawatan ciuman, pulang sholawatan bukan muhrim, dosa apa kagak? Dosa, nauzubillahimin. Makanya duduknya kita pada malam hari ini itu peresmian majelis dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Intinya karena dengan bersolawat Pak Bu, semua hajat kita dikabulin. Bener gak? Kita ngandalin sholat, ngandalin sedekah, ngandalin zikir belum tentu bisa. Benar. Kita sedekah 100 juta, tapi habis itu kita woro-woro sama tetangga. No, masjid yang dibangun gara-gara duit saya. Bahasanya apa? Duitnya nyong. Bener. No, kayak masjid gede gara-gara duitnya nyong kayak. Bisa saya dikit-dikit, tenang ya. Iya, itu pahalanya hilang Pak Bu.
karena ria. Ilah. Ada lagi Bib, saya mau masuk surga lewat jarum sholat. Sholat jam 8 pagi, pakai kunut. Subuhnya jam 8 pagi. Biar dikata soleh sama calon mertua di masjid. Dikencengin lagi. Biar apa? Biar dibilang soleh. Gugur, kenapa? Karena pengen dilihat orang. Tapi sholawat Pak Bu, itu insya Allah dalam keadaan apapun, mau kita duduk, mau kita lagi main bola, mau kita lagi nongkrong, lagi ngopi, kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholawat faedahnya apa? Salah satunya penjauh daripada bala. Hadirin, ada satu kisah Al-Imam Syibili. Beliau ketika berjalan di satu makam Pak Bu. Di sini ada makam. Ya, lagi melaku nih makam. Lagi jalan di makam. Beliau dengar, beliau dapat laporan, beliau tahu nih ahli maksiat nih makamnya. Nih makam tukang kagak bener. Mau disabet sama malaikat, mau disiksa sama malaikat karena sukanya maksiat. Tapi ketika mau disabet, datang satu amalan yang indah, datang satu bentuk yang bagus, ngomong sama malaikat, bicara sama malaikat. Ketika selesai bicara, ini hamba yang ahli maksiat nggak jadi disabet Bu. Kenapa? Karena ini ahli maksiat pernah duduk di majelis taklim, majelis sholawat, mulutnya pernah memuji Nabi Muhammad, pernah baca maulid. Jadi dijauhi daripada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhin dari bala. Yang kedua, hajat kita dikabulin sama Allah berkahnya sholawat. Ada satu kisah orang miskin ngutang 500 dirham. Dia ngutang 500 ribu lah bahasa Indonesianya. Tetangga kita ngutang sama orang kaya 500. Ini orang miskin ini soleh Pak Bu, ahli maksiat, ahli ibadah. Ketlimbang jadinya. Ahli ibadah, ahli sholawat, nggak punya duit, pinjem duit. Nanti mau dibayar, mau usaha, tapi ketika hari haknya duitnya nggak ada. Bukan lari dari tanggung jawab, bukan lari, tapi nggak ada duit. Kenapa? Ya karena ya orang desa gimana sih, bener nggak? Bercocok tani susah jadinya, bener. Dapat 100-200 sudah seneng, bener Bu? 100-250 ribu udah sujud syukur, bener nggak? Itu rezeki apalagi suruh ganti 500 ribu, susah apa enggak? Susah, bingung dia. Akhirnya dia pasrah, ya udah saya mau dibawa kemana? Mau di penjara deh. Mau diadili nggak apa-apa deh. Yang penting saya jangan sampai baginda Nabi Muhammad marah sama saya. Singkat cerita mau diadilin sama hakimnya, sama khodinya. Pas mau diadilin sama hakim, ini orang bilang, wahai hakim, saya minta 1 hari, saya mau pulang, saya mau laporan sama istri saya mau sholat, saya mau ibadah, saya mau sholawat, saya mau minta sama Nabi Muhammad. Jaminan saya, kalau saya nggak kembali, saya rela nggak diakuin jadi umat baginda Nabi Muhammad. Makanya Pak Bu, jangan sampai nih kita punya pikiran dalam hati gak mau jadi umat baginda Nabi Muhammad. Mau kita ahli maksiat, bukan orang benar, bukan orang baik, tapi minimal di hati kita pengen jadi umat baginda Nabi Muhammad. Karena kemuliaannya banyak. Ini kalau dia sampein sampai subuh masih kuat. Wah, ngantuk yang ada. Ibu-ibu kuat, saya gak kuat. Ngantuk yang ada. Berapa menit? 5 menit. Bentar amat.
Udah ya. Lanjut. Insyaallah saya nggak banyak, yang penting ibu-ibu pulang dari sini ilmunya bermanfaat, diamalin, makin cinta Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Selesai, mau disidang. Karena apa? Nggak bayar, pulang, gelar sejadah. Dia sholawat, dia minta sama Rasulullah. Beliau nangis, ya Allah saya punya utang nih 500.000. Tolong berkah sholawat, berkah saya hadir majelis lunasi. Singkat cerita, selesai pagi dipanggil. Pas mau jalan malamnya beliau bermimpi baginda Nabi Muhammad. Beliau bermimpi baginda Nabi Muhammad. Saya tanya, pengen mimpi Nabi Muhammad? Yang pengen cuma depan doang, belakang nggak. Ini apa bahasa Jawanya songong apa? Apa bahasa ngapak dia? Maaf, songong apa? Sombong. Congol apa? Cengel. Orang belakang cengel semua nih. Kemaki. Oh iya, kemaki ya. Ya mana mau mimpi Nabi Muhammad gak Habib Tanah? Tuh, depan dong sama tengah. Belakang bodo amat. Wah, belakang kemekel tuh namanya. Apa? Cengkel. Apa? Aduh, saya bingung Mbak Bu. Saya dulu pernah di Wonogiri. Saya ketemu sama Mbah-mbah. Kata Mbah-mbah itu, monggo pinara Habib. Saya bilang sayonara. Saya nggak tahu bahasa Jawa. Ya, jadi mohon maaf ya. Jadi ya kalau pengen mimpi Nabi Muhammad, amalannya gampang. Kalau mau tidur, yang diingat jangan pacar. Yang diingat jangan. Iya benar. Saya tanya, Bu, ada ibu-ibu punya anak laki-laki, diduain sakit nggak? Jawab yang kompak, sakit nggak? Jawab yang kompak lagi. Cinta nggak? Cinta yang paling tulus cintanya siapa? Jawab yang kompak. Cinta yang paling tulus cintanya siapa? Pengorbanan yang paling berat pengorbanannya siapa? Apa namanya? Cinta yang tulus pengorbanan yang berat ibu. Berarti pacar nggak tulus, benar? Pacar nggak berkorban, benar? Benar? Yang bertepat kayaknya korban loh. Yang laki-laki saya tanya, kalian di rumah, ini di rumah nih, orang tua minta beras, kalian habis gajian. Saya apa bahasa Jawanya yang minta? Emak jaluk beras. Apa beras apa beras? Iya beras. Emak jaluk beras mbok mangan. Pira? 1.000. Bener 1.000 ya? 1.000. Dikasih nggak? Bohong saya bilang. Hitung-hitungan adanya 1.000 mah. Gantian, kalau pacar, sayang, sayang, bener. Saya mana kader juga nih. Sayang, skincare habis nih. Skincare habis. Tolong check outin, berapa harganya? 1 juta, check out. Sampai rela-relain pay letter. Sampai rela-relain pay minjem uang. Itu kejadian, bener nggak? Itu banyak kejadian. Makanya kalau Habib bilang, ibu minta duit kasih, bohong. Kenapa? Masih takut diputusin sama pacar, bener nggak? Makanya anak muda Habib kasih satu amalan. Mau dengerin? Mau jadi orang kaya? Mau jadi orang sukses? Mau jadi orang yang dunia akhirat diganti sama Allah jadi orang yang baik, yang sukses? Kuncinya satu, ratuin orang tua. Karena ada satu makalah mengatakan, ingat, barang siapa yang meratukan seorang ibu, maka rizkinya akan seperti raja. Dan barang siapa yang menjadikan ibunya pembantu, maka rizkinya akan seperti babu. Benar? Makanya jangan heran
kalau ada orang yang bucin, yang takut diputusin, rizkinya seret. Rizkinya seret. Ya soalnya saya kesel. Jangan kan di kota, di desa sama. Baru SMP, baru SD, manggilnya udah papi sama mami. Manggilnya udah ayang, beb. Diputusin sehari, emaknya didiemin. Nauzubillahimin. Itu kejadian. Nggak di kota, nggak di desa. Makanya jangan jadi bucin, benar. Jadi jomblo enak. Enak. Kesepian bim, nggak apa-apa. Kenapa? Karena jomblo itu lagi nyuksesin orang tuanya, benar bu? Makanya kalau anaknya jomblo jangan dicengin. Apa bahasa cengin? Jangan di apa ya bahasanya? Ya jangan diejek, apa diejek Jawanya? Ya jangan dinyek. Jangan. Kalau anaknya jomblo jangan dipanas-panasin pacaran, benar? Ini anaknya jomblo nggak laku lu. Oh anaknya nyong nggak laku. Nauzubillahimin. Giliran pacaran ngomel. Pacar bokeh dihilangna. Nauzubillahimin. Makanya amalan Habib kalau pengen rizkinya kayak raja, maka ratukanlah ibu. Kalau punya masalah lagi seret duit mak, butuh apa? Emas, mangkat budal teng Tegal. Mangkat di Banjarnegara, tuku apa? Tuku emas. Benar? Lihat emaknya bajunya bolong, lihat ibunya bajunya kagak benar, bajunya kurang bahan, bajunya jelek, beliin di pasar baju yang bagus. Benar? Jangan cuma pacar doang dibeliin baju kurang bahan. Iya nggak bu? Iya banyak kejadian, benar. Nih ibu-ibu banyak nih. Ya benar nggak bu? Dan ibu pun sama. Kalau marah sama anak, ya nesu bahasanya, benar. Nek nesu, ojo nyupatani, ojo disupata, ojo. Kok anaknya belangsak bu? Anaknya belang, karena doa ibu itu lebih mujarab daripada wali, lebih mujarab daripada seorang yang diaminin sama malaikat. Makanya kalau anaknya nakal jangan sumpahin. Wah dasar anak jin, ya ibunya jin. Dasar anak setan, anaknya berarti emaknya dasar anak monyet, berarti emaknya bener nggak? Iya, omongan adalah makanya dirubah. Walaupun anak kita nggak bener, ya Allah, anak satu-satu saya jadiin orang soleh, jadiin orang baik, jadiin orang bener, jadiin orang yang sukses dunia akhirat, anak yang birrul walidain. Jangan malah disumpahin jadi orang yang sengsara. Nauzubillahimin. Itu yang Habib pesan. Kalau pengen dunia akhirat selamat, muliain ibu dan abah. Biar apa? Biar kita sukses. Insya Allah. Lanjut. Singkat cerita ketemu. Baginda Nabi Muhammad bilang, wahai umatku, kalau kamu pengen utangnya lunas, datang nih ke lurah. Bahasa Cakarangnya Nah ini lurah, orangnya camat, lurah, camat atau lurah atau bupati, gubernur lah. Pemimpin suatu daerah. Ini gubernur, pemimpin daerah ini Pak Bu orang soleh, ahli solawat. Pada suatu malam dia lupa, dia punya amalan setiap malam baca solawat 1000 kali. Baca salawat 1000, lupa. Pas lupa, diingetin sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, bilangin tuh pemimpin kamu, tadi malam salawatnya udah full, salawatnya udah 1000, dan mintalah pertolongan sama pemimpin kamu. Singkat cerita datang ke pemimpin itu, dikasih duit 2.500 dirham. Dikasih 3.000 dirham, datang lagi ke yang ngutanginnya Pak Bu, yang ngutanginnya dimimpiin baginda Nabi Muhammad, kodinya dimimpiin baginda Nabi Muhammad. Akhirnya semuanya utangnya lunas dan juga dapat bonus 3.000 dirham, 3.500.000. Tapi jangan dijadiin amal mentang-mentang begini diutangin lupa pura. Jangan diamal. Habis ini wah Habibnya kemarin ngomong kalau kita punya utang banyakin sholawat aja, diganti jangan. Ya nggak begitu, benar? Nggak begitu. Yang namanya utang dilunak. Jangan enak minjem galak bayar.
enak minjem galak. Paham gak bu? Ini banyak kejadian, benar. Pas minjem mohon-mohon, ngemis-ngemis, nangis-nangis. Pas bayar, wah di sini ada nggak begitu? Jangan sampai naudzubillahi min. Jadi sholawat Pak Bu, faedahnya banyak. Sholawat faedahnya Pak, keuntungannya Pak. Siap istiqomah sholawat. Kayak kurang kompak. Siap istiqomah sholawat. Siap. Dan yang terakhir, udah 30 menit. Yang terakhir Habib pesan. Habib pesan yang terakhir di sekarang ini dengan akhir zaman fitnah. Sekarang saya tanya, ibu-ibu ada yang punya TikTok ada? Joget-joget di TikTok ada? Aku mah beli itu. Joget-joget di TikTok ada? Ngemis-ngemis di TikTok ada? Ingat Pak Bu, Habib nggak ngelarang main media sosial, tidak. Nggak mengharamkan media sosial, tidak. Tapi ingat, ibu kalau anaknya sudah berlebihan menggunakan media sosial, tegur. Tegur. Saya tanya ibu-ibu, rela nggak anaknya dipajang dengan harga gratis? Jawab yang kompak, rela atau tidak? Ibu beliin kudung, ibu beliin yang namanya baju biar nggak dibakar di neraka, biar ibu selak. Tapi anak ibu joget-joget di TikTok dengan baju kurang bahan, baju anak TK dipakai, bener nggak? Baju anak TK dipakai, harganya 1 juta lagi. Gamis harga 200.000, ngedumel, tapi baju Balenciaga, udelnya kelihatan, pahanya kemana-mana, dibeli harga 1 juta, bener? Gamis 200.000, Ustadz jadi maki-maki. Wah Ustadz itu cukup batin ake temen, padahal nutup au. Makanya Habib pesan yang terakhir, ingat, akhlak baginda Nabi Muhammad itu apa? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Makanya ibu-ibu, anak muda, bapak-bapak, semuanya asatidz, ustadz, kiai, semuanya, kalau kalian ngaku umat baginda Nabi Muhammad, maka tebarkanlah akhlakul karimah. Nggak ada ajaran baginda Nabi Muhammad dendam, nggak ada. Tidak ada ajaran baginda Nabi Muhammad membolehkan balas dendam, nggak ada. Nggak ada ajaran baginda Nabi Muhammad balas kebencian dengan kebencian, nggak ada. Tidak ada ajaran baginda Nabi Muhammad mencaci maki sesama manusia, membuka aib orang, tidak ada. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kalau ada buktikan sama Habib, enggak ada. Nabi kita Pak Bu, baginda Nabi Muhammad seorang yang paling baik akhlaknya. Ketika baginda Nabi Muhammad dakwah di Taif, dakwah mau kayak begini, mau menyampaikan agama Islam, jelasin makna sholat, semuanya kalimat la ilaha illallah ke pemuda, ke orang tua penduduk Taif, tapi disambut dengan lemparan batu, disambut dengan lemparan kotoran unta, disambut dengan pukulan orang-orang yang kekar-kekar. Anak kecilnya pun sama disuruh mukulin baginda Nabi Muhammad. Udah babak belur baginda Nabi Muhammad, udah mau meninggal, udah mau wafat baginda Nabi Muhammad. Ketika di pojokan Mbak Bu, udah dipukulin, udah dilemparin kotoran, udah dipukulin sampai mau meninggal. Tapi ketika di pojokan datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau telah terzolimi, engkau telah dizolimi, kamu udah dizolimi, engkau udah disakitin. Kamu minta apa? Mau minta penduduk Taif diratain? Mau minta penduduk Taif dihilangin? Mau minta gunung di Taif dihancurin, diratain, dihilangin yang namanya penduduk Taif? Tapi lihat akhlak Nabi kita, lihat akhlaknya Rasulullah Pak Bu. Kata baginda Nabi Muhammad cuma minta, ya wahai Jibril, bilang sama Allah, saya ridho dipukulin, saya ridho dilemparin sama kotoran, saya ridho mau dipukulin, mau dihantemin babak belur,
saya nggak marah, saya nggak dendam, saya nggak benci. Saya cuma minta sama Allah agar penduduk Taif nanti ada yang beriman kepada saya dan beriman kepada Allah Subhanahu. Marah nggak bu? Balas cacian nggak? Sumpah serapah nggak? Misu-misu orang? Tapi malah balasnya ke api kan? Balas dengan akhlakul kari. Cuma itu doang. Ketika baginda Nabi Muhammad wafat, kanjeng Nabi pun wafat, baginda Nabi Muhammad meninggal. Saya maaf kaku juga kalau bahasa Jawa, tapi ngerti bahasa Indonesia bu? Nggak apa-apa ya. Saya kalau Jawa keblibet nanti nggak paham lagi, lucu. Ketika Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Abu Bakar datang sama Sayyidatina Aisyah, nanya, wahai Siti Aisyah, ada nggak satu sunnah yang belum saya lakuin? Ada nggak satu perilaku Nabi Muhammad yang belum saya lakuin? Ada. Apa? Ngasih makan pengemis buta di pojokan Madinah, pasar Madinah, Yahudi. Oh ya sudah, saya mau ngasih makan. Pas udah datang disuapin sama Sayyidina Abu Bakar, apa bu? Mau disuapin? Nih pengemis buta nyumpain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pembohong, kanjeng Nabi tukang bobat, kanjeng Nabi tukang sihir, bahasa Jawanya. Kanjeng Nabi wong beli bener, itu bahasa Jawa. Semua kata-kata kotor dikeluarin. Misu, bener nggak? Misu Saya tanya ibu-ibu, ini ibu-ibu ya, ada pengemis depan rumah, ibu suapin, itu pengemis misu-misuin ibu, ala jancu misalkan, marah nggak? Marah nggak? Jujuran aja udah. Kalau tuh sendal nggak melayang, masih bener-bener. Itu baru sendal apa ke dapur ngambil yang namanya parang, ngambil yang namanya golok. Nggak sopan udah gue suapin, bener. Udah gue kasih makan malah caci maki, bener. Ini Nabi Muhammad dari mulai remaja sampai tua nyuapin bu. Pas Nabi Muhammad nyuapin itu dicaci maki. Maksudnya dicaci maki apa? Saking baiknya Nabi Muhammad dialusin. Karena tahu nih pengemis giginya nggak rata, dialusin, disuapin terus. Nggak marah, nggak bilang wah ente, wah nggak bener nih, besok manggilin teman-temannya nih, wah gue keroyok nih, gue bunuh nih. Itu anak orang sekarang. Tapi Nabi Muhammad nggak balas caci maki, nggak balas yang namanya semua. Makanya Habib pesan, penduduk mana nih? Kali Bening, dusun apa? Biasa Karang. Oh kawan. Apa? Orawan. Ya itulah intinya. Ya. Jadi Habib minta pulang dari sini 2. Oleh-olehnya 2. Enggak banyak 2. Ngaji malam ini 2. Yang pertama banyakin sholawat. Pulang banyakin sholawat. Yang punya utang banyakin sholawat. Yang pengen mobil banyakin sholawat. Yang pengen motor banyakin sholawat. Yang mau nikah banyakin. Insya Allah berkah sholawat, hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Yang kedua apa? Sekarang zaman fitnah, zaman adu domba. Yang pertama, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun kesibukan kita, jangan sampai kita mencaci maki. Mau itu tukang becak, mau itu kiai, mau itu ustadz, kalau dia salah kagak benar, kita jangan sampai caci nasehatin. Ya gurundul dikit nggak apa-apa. Tapi nasehatin, jangan ketika dia bilang ya si fulan anaknya kagak benar bla bla bla, jangan. Karena itu bukan ajaran baginda Nabi Muhammad. Habib takut dengan kita membenci orang, beliau adalah wali Allah, beliau adalah kasihnya Allah, kita jadi salah arah dan salah daripada mendapatkan dosa Allah Subhanahu Ta'ala. Ya mungkin 2.
Ya, habis ini kita sholawatan. Siap sholawatan? Siap baca maulid? Siap muji baginda Nabi Muhammad? Masih kuat? Jam 1 masih kuat? Jam 2 masih kuat? Ibu di sini saya pulang. Udah ngeri jalannya, udah gunung kemana-mana nah ya. Insya Allah semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kok nggak diaminin? Nah gitu dong, nggak apa-apa, maksa dikit ya, biar pulang dari sini diamin sama malaikat. Amin ya Rabbal alamin ya. Dan Habib juga mohon ridho, mohon maaf ya, bahasanya ngapunten kata. Saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya kalau kata-kata saya nggak berkenan di hati ibu-ibu, bapak-bapak. Kata-kata saya ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang nyakitin hati saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dimaafin nggak? Oh yang belakang dia mah ya, kayak berundel nih. Dimaafin nggak? Insya Allah. Ya, yang juga kita berdoa sama Allah, semoga yang hadir pada malam hari ini yang punya hajat Allah kabulin hajatnya. Yang punya utang Allah lunasin. Yang belum punya duit Allah kasih. Yang pengen menguat hajat Allah kabulin, amin ya Rabbal alamin. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan, dan juga pesan panitia tadi jangan bubar dulu, kita baca maulid benar. Baca maulid Ustaz. Nanti baca maulid saya serahkan ke Ustadz Indra, karena kalau borongan nanti double lagi. Enggak, bercanda Bu. Ya insya Allah kita bagi-bagi. Dan tim hadroh gimana? Bentabok bisa? Nah, kita sholawatan alamatnya soleh udah banget, udah belum? Belum? Tapi request satu ya. Siap? Kita sholawat alamatnya anak soleh bisa? Ya, satu sholawat bisa. Habis itu baca maulid apa sholawat dulu. Mana vokalnya? Ayo mulai, gak apa-apa. Alamat Yang hafal bunyi kita.